Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this time we are going to learn coherence. Di mana coherence tersebut adalah keutuhan atau bagaimana ide dalam satu paragraf itu menjadi ide yang utuh. Coherence is unity of paragraph. It is related how each sentence in a paragraph develops and support the main idea as unity. Jadi coherence itu adalah kesatuan dari paragraf, yang merupakan kesatuan dari setiap kalimat yang ada dalam paragraf, di mana kalimat-kalimat tersebut mendevelop dan mensupport main idea sebagai satu kesatuan. Yang terjadi, sometimes we add irrelevant sentences unconsciously. Secara tidak sadar kita menambahkan banyak sekali kalimat yang kita kira menambahkan support the main idea, tetapi ternyata itu irrelevant, tidak ada hubungannya. And sometimes our writing looks so separate after we read the paragraph. Kadang-kadang juga kita kalau menulis sesuatu, menulis paragraf, kemudian ketika kita baca lagi, kadang-kadang itu terdengar atau terkesan terpisah, tidak menjadi satu kesatuan. Itulah yang mengharuskan kita untuk mencapai coherence dari sebuah paragraf. Kemudian bagaimana untuk membuat paragraf itu coherent? Oke, yang pertama seperti yang kemarin sebelumnya saya sampaikan, make sure it has one main idea. Pastikan hanya satu main idea saja dalam paragraf tersebut. Kalau ada dua, hilangkan salah satunya. Make sure it has been supported by a relevant supporting sentence. Ini juga kadang-kadang susah bagi kita yang tidak terbiasa. Kita asalkan nambah saja kalimatnya tanpa kita mempertimbangkan whether the kalimat itu relevan atau tidak. Kalau relevan tambahkan, kalau tidak relevan mending jangan ditulis. Number 3, use conjunction, connectors. Jadi kata-kata seperti and, but, or, yet atau konektor mirip moreover, furthermore, in addition, however, although, next, hence, so, also, even though, kayak gitu. Itu penting untuk kalian tambahkan sebagai pengikat setiap kalimat. Jadi menggunakan conjunction dalam klausa atau konektor dalam kalimat itu membantu Anda untuk get the coherence. Kemudian writing style is the last priority. Kalau kalian berpikir bahwa saya harus menulis dengan bagus, itu kalau kita menulis dengan kreatif, dengan bahasa-bahasa yang tidak literal, tidak terstruktur, itu menurut saya itu next step when you are already a good writer. Jadi prioritas untuk menaruh style dalam tulisan kalian itu akan kalian fokuskan kalau kalian sudah tidak ada masalah dengan grammar, tidak ada masalah dengan how to organize the idea, tidak ada masalah dengan how to get the coherence, how to maintain the main idea dan seterusnya. Kalau hal-hal basic kayak gitu masih belum beres, sebaiknya nggak usah mengharapkan untuk style writing saya harus seperti ini dan seterusnya. Put it as the last priority. Kemudian ada beberapa contoh di sini yang bisa kalian tambahkan, baik ini merupakan konektor atau conjunction. Misalnya kalau to add information, untuk menambahkan informasi, kalian pakai also, and, as well, beside dan seterusnya. Kemudian kalau kamu ingin membandingkan ide atau comparing idea, kalian bisa tambah in like manner, in the same way, likewise, similarly dan seterusnya, atau contrasting idea, at the same time, but, even so, even though dan seterusnya. Ini adalah konektor dan conjunction yang bisa kalian pakai untuk tujuan yang disebutkan tadi. Providing examples, untuk menyebutkan contoh-contoh, as an illustration, as can be seen by dan seterusnya. For example yang biasanya kita pakai. Relating time and order of idea, menghubungkan waktu dan urutan ide-ide. Ada after, before, currently, eventually,
resulted from the previous idea accordingly, dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah menyimpulkan ide, summarizing idea, finally, hence, in brief, in conclusion, in short, in summary. Dan menurut apa yang saya baca dari tulisan kalian, hal-hal seperti ini itu kurang kalian maksimalkan. Only few of you use these connectors and also conjunctions. Jadi mulai untuk biasakan menggunakan ini untuk move dari satu kalimat ke kalimat yang lain, dan kalau sudah oke, kalian bisa untuk aplikasi ke tulisan yang lain. Jadi itu tipsnya. Gunakan connectors atau conjunction. Oke, that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.